pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan, ngobrol santai tukar pikiran. Warung pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan. Seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan warung pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Oh, keren. Temanya hari ini adalah obral janji bintang komedi. Jadi tentang komedian-komedian yang jadi caleg. Menurut gua awalnya gue mikir ngapain sih komedian-komedian jadi caleg ngapain? Karena caleg-caleg kan di sana udah pada lucu kelakuannya kan. Iya. Suling, cakep. Ngapain? Cuma setelah gue pikir-pikir ini seru, mewarnai demokrasi, mewarnai politik di Indonesia. Sebelum kita bahas komedian, artis-artis yang jadi caleg, gue sebenarnya nggak apa-apa komedian, artis jadi caleg, asal jangan artis cilik jadi caleg. Artis cilik jadi caleg jangan, apalagi Cipung. Cipung jadi caleg jangan, karena apa? Udah pasti menang. Lu mau adu-adu apaan? Mau adu FYP? Cipung FYP. Nyanyi bersama Bayang Mukasi langsung FYP dia. Mau apa? Mau adu-adu gemoy? Cipung menang. Elektabilitas pasti tinggi. Bahkan kalau misalkan kalau Cipung jadi caleg, itu visi misinya gue udah tahu. Kalau yang lain ada bagi-bagi makan gratis, bagi-bagi internet gratis. Cipung karena dia masih balita, bagi-bagi popok gratis. Cocok. Atau enggak bagi-bagi stroller. Cuma sebelum dikasih stroller tebak-tebakan dulu nama-nama ikan. Nah. Cipung. Pasti menang kalau Cipung, orang udah pasti pada suka. Jangankan 1 putaran, 2 putaran, setengah putaran Cipung menang itu. Kalau Cipung kan. Tengah lapangan main bola. Misalkan jangan Cipung deh, Cipung terlalu OP. Cipung terlalu GG kalau kata anak zaman sekarang. Nggak usah komedian, nggak usah artis. Susrini deh masuk deh coba. Udah pasti menang. Tinggal kasih baliho dia lagi gendong Cipung. Menang, udah pasti. Tapi sekarang ini kan temanya komedian yang jadi caleg. Gue agak sedikit, ini temen gue juga sebenarnya. Ada komedian yang menurut gue komedian terus dia jadi caleg. Lu tahu vokalis Coldplay KW? Aldi Taher. Nyalek dia. Terus dibilang jangan pilih saya katanya. Mainnya psikologi dia. Lu tahu kan kalau rumah makan di daerah Pantura jangan nengok kiri misalkan. Kita tuh kayak jangan nengok kiri, jadi nengok. Aldi Taher jangan pilih saya katanya. Takutnya kan kita jadi, aduh Aldi Taher aja deh. Gitu. Dia begitu. Maksud gue gini, gue gak tahu lu mau pilih mau kagak terserah. Cuman yang gue bayangin nanti ketika rapat di DPR gitu kan. Masuk-masuk dia tiba-tiba masuk-masuk pas di DPR dia langsung look at the star, look at the sign for you. Ditanya gitu kan bagaimana nih masukannya Mas Aldi tentang undang-undang yang baru. I love you Dewi Persik kata gitu. Hah? Setelah mau nutup, oke rapat kali ini kita tutup. Aldi Taher nyeletuk, ya udah jangan lupa ngaji rekam posting katanya. Kayak begitu. Tapi kalau masalah bahas artis-artis komedian yang jadi caleg itu udah banyak sebenarnya. Di luar negeri itu udah banyak. Arnold lu tahu kan yang jadi Terminator. Itu dia jadi wali kota di California. Ada lagi Zelensky, itu dia jadi gubernur. Gubernur di California ya. Ya udah naik lagi dia. Terus ada si Zelensky, stand up komedian. Dia jadi presiden di Ukraina. Banyak orang-orang kayak gitu. Cuma gue jadi mikir, kalau emang semua public figure jadi politisi, gue udah tahu siapa-siapa aja di Indonesia. Yang pertama pasti Raffi Ahmad jadi presiden. Karena slogannya udah mantep, kerja, kerja, kerja. Kan? Pagi kerja, siang kerja, sore kerja. Nggak pulang ke rumah. Yang jadi menteri Baim Wong. Belusukannya udah sering kan dia. Pura-pura jadi gembel kan dia sering tuh. Ngepreng-ngepreng orang, masyarakat saru tuh. Oh menteri. Yang jadi ketua KPK, Master Limbat. Nah,
Karena limbat menurut gue definisi cowok yang sedikit bicara banyak bekerja. Nanti kalau ada orang-orang menteri-menteri yang korupsi, nggak usah dipenjara, dikasih hukuman makan paku bareng limbat. Nah, udah gitu. Nah ini biar lebih seru lagi, biar lebih menarik lagi. Ini akan ada banyak sekarang komedian-komedian yang jadi politisi gitu kan. Ini biar lebih seru lagi, biar lebih semangat lagi. Anda harus stay, yang di rumah juga harus stay. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Dari tadi ngitungin duit aja kayak kondektur. Iya Bu, ini tadi saya lagi beres-beres di warung, teman saya datang. Yo, sini Bagi- yo. bagi Gitu. duitnya. Ada apa? Lu mau gak kasih kerjaan? Mau aja sih kerjaan, yang penting ada duitnya. Saya bilang gitu kan. Kerjaan apa sih sampai duitnya dikasih banyak begini? Ini saya disuruh nempel-nempelin itu gambar Bu. Caleg gitu? Iya. Emang Pak Koyo tahu visi misinya caleg itu apa? Saya sih nggak tahu, saya sih dapat duit gitu sama. Ya Pak Koyo nggak boleh gitu dong Pak Koyo. Pak Koyo itu harus cerdas. Minimal Pak Koyo tahu nih sebetulnya rekam jejaknya kayak gimana nih orang yang ditempelin mukanya itu. Terus gitu ya, visi Bu? misinya apa? Iya. Biar nanti Pak Koyo juga sama yang lain yang lihat tuh nggak salah pilih gitu. Oh iya Bu ya. Ya? Kalau saya sih memang butuh duit, penting dapat duit, saya ambil aja terus pasang gitu. Pak Koyo itu kalau butuh duit ngomong aja ke saya. Iya, Bu. Ngomong aja dipinjemin belum tentu. Ya. Iya, Tapi Bu. gitu ya Pak Koyo nanti Oh, iya, lain Bu. kali Siap, kalau Bu. misalnya ada yang mau minta gitu caleg gitu. Jangan Waalaikumsalam. Akbar. Ih, Teh, sehat teh. alhamdulillah. Ini bawa teman Halo Pak. dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Forum Indonesia. Masyarakat Peduli Parlemen. Jumlahnya 4 orang kan Oh iya benar. Nah, mumpung ada Pak Lusius ya silakan duduk Formapi. Pak. Oke. Mau Nih. minum apa Pak Lusius? Mau sekuteng atau mau teh, mau Nih. kopi? Kopi aja deh. Kopi Pak Koyo. Sesuai warna kulit siap. banget. Lu, Pak Gitu. Lusius. Yap. Lu siapa? Saya Tika. Nah, ini Kita kan ngobrolin apa sih seru tadi? soal caleg. Jadi Pak Koyo tuh disuruh nempelin muka-muka caleg gitu. Ya kalau urusan masalah caleg, Pak Koyo ini nggak bakalan bisa jadi caleg. Karena Repot. Misal kampanye. Koyo masa ditempel di baliho? Koyo tuh ditempel di punggung. iya benar. Koyo orang lewat, Koyo kok di baliho? Koyo kan di punggung. Benar. Cuman tadi Pak Koyo bilang katanya dia sih nempelin karena memang si orang yang mukanya itu sering dilihat di TV, komedian katanya gitu. Oh Afif tadi lucu banget. Iya. Tahun depan nyala kayaknya. nih. Iya benar. 5 tahun lagi kali Pak. Iya. Iya. Ini soalnya sekarang kan komedian banyak banget nih Pak Lusius yang Ya. jadi caleg ya, cagur. Hampir semua kan. Cagur, Denny, terus Narji, terus sama Bedu, Hara Bedu. ya. Terus sama siapa? Sama Wendy ya enggak kan? Mas Eko Patrio, Ya, lebih dulu. Mongol. Tuh, jadi kok ini ada fenomena ini gitu komedian, terus mereka menjadi caleg. Memang ada pengaruhnya gitu untuk para partai ini mengusung mereka gitu. Elektabilitas lah ya. Elektabilitasnya gitu. Ya karena kan komedian ini juga orang-orang populer gitu Iya. ya. Dan kita tahu sistem pemilu kita itu milih langsung Iya. calegnya gitu ya. Dengan wajah populer para komedian ini, mereka diharapkan bisa menyumbang suara untuk partai gitu. Itu tidak bisa tidak menutup kemungkinan memang seperti itu. Ya. Tapi kan mereka juga harus pinter ya. Ya, Bar ya. nggak hanya sekedar jual popularitas, tapi juga jual kemampuan lah. Kan bisa pura-pura pintar pas nyalek. Weh. Waduh, yang ngomong nggak saya loh ya. Sebelah saya. Enggak, Sebetulnya maksud saya memang tidak ada proses untuk kemudian menseleksi caleg-caleg ini dari sisi kapasitasnya gitu ya. Jadi ya terkenal aja dulu gitu ya. Itu udah jadi gitu. poin plus gitu ya. Poin plus. Gitu. Nah, sebagai pemilih, apakah ada nggak misal survei atau penelitian yang mengatakan orang memilih itu karena populer dulu atau karena visi misi dulu? Ini khusus Untuk orang yang terkenal lah. Terkenal. Iya, iya. Saya kira sih pemilih kita cukup pragmatis juga gitu ya. Mereka ya lebih dulu terkenal aja dulu ya. Tahu karena dulu lah ya. Betul, karena kan yang terkenal saja kan kita sudah tahu kapasitasnya. Iya.
bisa ngelawak itu sebuah kemampuan, ya. Bisa bikin orang terhibur dan lain sebagainya. Apalagi stand up kayak tadi, itu kan banyak isinya gitu. Ya. Jadi jangan-jangan orang pikir ya udahlah, ini juga sudah punya kapasitas ini untuk jadi anggota DPR gitu ya. Tapi saya salut. Minim kalau ada kegiatan Minim apa sih? Enggak, Minimal maksudnya gitu. Minimal ya. Minimal kalau ada kegiatan di parlemen di DPR kalau butuh-butuh MC ada orang dalam. Oh gitu. iya benar-benar. iya. Tapi perlu diakui sebetulnya untuk menjadi seorang komedian itu kan harus cerdas, Iya. harus pintar. betul. Jadi sebetulnya mereka sudah ada Punya modal, sudah ada punya modal modalnya, dasar, gitu ya. begitu. Modal dasar punya bisa berpikir, gitu Iya. ya, bisa menghasilkan yang lucu-lucu, menghibur orang, gitu ya. Tinggal kemudian diarahkan saja nanti di DPR, gitu ya. Nah, makanya dia kan penasaran ya, sebetulnya apa yang melatar belakangi para komedian ini ingin maju menjadi caleg. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Ini soalnya kan kita lagi ngomongin soal komedian yang maju jadi caleg gitu Iya. ya gitu. Kalau nggak ada orangnya yang mau menceritakan latar belakangnya kayaknya agak kurang. Iya, kayaknya maksudnya gini, biar dari caleg itu sendiri yang ini Menjelaskan. Ini kebetulan saya ada temen nih, temen main, temen berkomedi juga dan sekarang nyalek. Wih, Iya, keren. setelah beberapa program kita bungkus kan. Oh, jadi yang nyalek-nyalek ini karena udah gak ada kerjaan ya. Iya. Enggak. Tapi ada, nanti kita tanya aja langsung ya. Ya udah mana? Bedu. Nih, tidur lu. Bang Bedu. Udah bilang tamu, udah. Enggak, biasanya. Masuk. Biasanya kan gini ya. Oke, baik, kita akan tampilkan bintang tamu berikutnya. Ini dia, Bedu. Gitu ya. Gini enak gitu loh, Pak. Nah, coba masuk lagi. Coba masuk. Ulang lagi. Teh, ini ada teman saya nih, Teh, mau Iya. masuk. Bedu, masuk, Enggak, ini tetap kita hormati sebagai caleg. Tepuk tangan untuk Bedu. Mohon maaf ya, Du. Dapil saya ini mah nih, Oh, iya. Bang Bedu mah. Jangan sebut kita sangka kampanye. Bapak Bedu. Nah, saya karena ini forum resmi lah ya, istilah acara resmi, saya panggil dengan Bapak Bedu. Selamat datang, Pak Bedu. Nama aslinya Hara Bedu. Oh, Harapdu. 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 Harapan bagi dunia. Nah, gini-gini nih, apa tes-tes humor Nah, betul. dimasukkan dalam hal-hal kecil ini cukup menghibur gitu ya. Tapi ini bukan cuma sekedar jokes, Bar, tapi ini juga sekaligus jadi doa. Karena nama adalah doa. Nah, ketika kita sering mengucapkan atau mengafirmasi sesuatu yang positif, insya Allah itu akan terwujud dalam bentuk yang positif juga. Amin. Saya berharap Harapdu adalah harapan bagi dunia. Dan saya berharap dunia mengharapkan orang-orang seperti saya. Enggak. Saya mau nimpalin gitu, ini serius kan. Serius, Jadi memang ini maksudnya gini, ada momen ini yang menarik, maksudnya ada momen gimana kita harus bercanda. Betul. Kalau dalam komedian kan bercanda terus, Iya, gitu iya, kan, iya. bercanda. Ini ada momen-momen yang dimana kita harus serius gitu ya. Karena bagi seorang komedian, untuk memikirkan sesuatu yang bercanda aja harus dipikirkan dengan cara yang serius. Oke. Bagaimana apalagi kalau kita memikirkan sesuatu yang serius, nggak mungkin dipikirkan dengan cara bercanda. Jadi benar-benar kan? Terbeli deh aku Iya. ya. Soalnya gini, ini bisa mungkin pandangan saya saja ya nih Bang Bedu. Kan kalau ngelihat seorang komedian tuh pasti wah ini orangnya pasti nggak pernah bisa serius gitu. Pasti ngelucu melulu gitu. Nggak, Bedu bisa membedakan mana kapan serius, mana kapan bercanda. Ini mah orang-orang Iya. biasanya gitu. Yang barusan tadi kan bercanda kan? Ini serius. Nah jadi sebetulnya penasaran. Tadi kan sempat disinggung sama Akbar. Ya soalnya kita ini udah banyak acaranya bungkus gitu. Jadi akhirnya maju jadi caleg. Benar begitu atau Berapa sebenarnya acara kita ada bungkuskan? latar belakang lain yang membuat
aku mau mencalonkan diri jadi calon legislatif? Justru itu menjadi salah satu faktor kenapa saya mencalonkan diri menjadi caleg. Karena banyaknya waktu luang saya. Oh, Dalam iya. tanda kurung nganggur. Nggak acara masih ada dia. Ya, Dia acara walaupun MC beberapa masih ada. Tapi saya bilang kan, saya menggarisbawahi bahwa daripada waktu yang saya punya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, sudahlah saya pakai untuk benar-benar bekerja untuk jadi manfaat buat orang banyak. Iya, itu yang mendasari pertama Satu itu. kamu untuk apa namanya Terjun ke Pak dunia Bedu politik. untuk terjun di dunia politik. Iya. Oke Kak, dengan motivasi seperti itu, menurut Mas Lusius tuh gimana? Apakah biasanya ada orang yang ada beberapa lah mungkin, dah gua masuk dulu ntar dipikir belakangan. Kalau ini niatnya dulu, baru dia masuk gitu. Ya, saya kira selalu bagus gitu ya, sudah punya ada niat gitu Iya. ya, baru mulai terjun gitu. Jadi Jangan terjun dulu. ya, ada arah yang jelas Ya. gitu minimal untuk diri sendiri gitu ya, mau menjadi politisi, sadar bahwa menjadi politisi nanti akan seperti apa gitu ya. Jadi saya kira sih baik-baik saja gitu ya, Oke. dimulai dari niat gitu ya. Nah, kalau dari Formapi sendiri kan selama ini menjadi forum yang ya mengamati Parlemen. parlemen ya. Apakah selama ini ya, kan udah ada beberapa artis ya juga yang komedian juga. Udah jadi malah gitu. Secara kinerja lah, mungkin kan menilai ya beberapa komedian itu selama ini bagaimana dan apa yang perlu ditingkatkan dan mungkin itu bisa menjadi apa istilahnya Masukan, ilmu juga iya. buat Bedu. Saya kira sih betul bahwa ada beberapa komedian dan kita juga sempat melihat bagaimana mereka berinteraksi di ruang rapat gitu ya. Betul bahwa mereka tidak semua waktu itu digunakan untuk melawak gitu ya. Bahwa anggota DPR lain kadang bercanda gitu dan keluarlah lawakan-lawakan, itu sih saya kira interaksi biasa aja gitu ya. Tapi poinnya bahwa saat masuk ke ruang sidang mereka bisa serius. Saya kira itu luar biasa gitu. Modal awal untuk kemudian bisa mengikuti jalannya persidangan gitu ya. Gitu. Nah kalau buat Bang Bedu sendiri ya, apa sih gagasan barunya Bang Bedu yang kayaknya ini dibandingin sama yang lain sih gue lebih oke gitu? Di moto saya ada sebuah kalimat, pilihlah aku jadi wakilmu, karena yang lain belum tentu amanah, jadi pilihlah aku. Wih mantap. Itu lagu Pak. Itu lagu. Enggak saya tahu. Nah, Motor. itu yang itu perkembangan dari atau turunan dari visi-visi saya. Oke. Karena saya punya visi, saya ingin menjadi wakil yang amanah, jujur, terpercaya dan siap diaudit. Artinya siap diaudit secara transparan demi mengembalikan citra dewan yang selama ini terpuruk atau sudah hilang kepercayaan masyarakat karena oknum-oknum anggota dewan itu. Itu visi saya. Ya kadang-kadang kan ada niat baik seperti itu, visi Iya. seperti itu. Cuman kan kita tahu sendiri saat jadi anggota DPR kita harus tunduk di bawah fraksi, di bawah partai. Nah, ini yang partai-partai ini biasanya tidak suka dengan orang-orang yang Betul, itu polos, betul, yang itu betul. transparan. Nih. Gimana tuh? Wah, duduk di tengah aja deh. itu betul teman-teman Belum memang terjadi harus sesuatu ya. Enggak kayak gitu. Inilah fungsinya orang-orang seperti Pak Lusius. Ya, Lusius. Lusius. Yuk. Memang untuk mengawasi jalannya para legislator-legislator ini apakah sudah bekerja dengan baik dan benar gitu kan. Nah, yang perlu Pak Lusius lakukan juga selain menjalankan sesuatu yang sudah benar, sudah baik ini, sebelum masuk harusnya dibuat sebuah pengawasan, sebuah tindakan preventif. Kampanyekanlah caleg-caleg yang kira-kira kemungkinan besar memiliki perilaku atau budaya yang perilaku korup gitu loh. Yang sudah terbiasa korup. Misalkan dari napi koruptor mencalonkan diri lagi menjadi caleg dan itu bisa diloloskan. Itu harus dikampanyekan, dikasih tahu siapa-siapa namanya. Jangan dibiarkan lolos. Karena saya masuk ingin pelan-pelan ya, mudah-mudahan orang-orang seperti saya banyak yang masuk ya kan. Karena caleg-caleg seperti saya ini adalah caleg-caleg yang memang tidak dimodali dana kampanye sangat besar. Kita bisa dibilang dana kampanye sendiri. Walaupun saya dari partai, tapi saya dana kampanye sendiri. Siapkan sendiri. Dan bisa dibilang saya adalah caleg duafa. Saya tidak punya banyak logistik. Udah Ya habis kan? honor-honor dengan Bang Ya, Akbar. saya Sebelum nyalek udah habis nih. Iya. Nyalek kan habis. honor sekali syuting buat layar lebar, habis buat bikin baleho. Wih.
Ya kan? Ya kecil soalnya honornya. Makanya cuma baliho doang. Tapi benar-benar itu niat Niat murni dari niat diri murni sendiri. gitu Iya. ya. Justru hal-hal seperti itu bagus dalam arti tidak ada niat balik modal. Nggak ada. Nah, Orang oke. kalau udah jor-joran di awal saat kampanye miliaran-miliaran dia keluarkan untuk modal, bahkan ada yang bilang minimal itu 15 miliar. Saya nggak nyampe 0,00 sekian persen. Saya kalkulasi, saya rekapitulasi, pengeluaran saya selama masa kampanye nggak nyampe 100 juta. Yang lain Makanya posternya sedikit ya. Pas foto, gue ada pas foto. Tapi jadi penasaran sebetulnya yang tadi sama Bang Bedu bilang bahwa apakah sudah ada dari Formapi ini tindakan preventif gitu buat orang-orang jadinya sebelum dia Betul. maju sebenarnya mereka udah ada red flag-nya gitu. Saya kira di pemilu 2024 ini memang tidak ada program kami gitu ya terkait dengan di pemilu sebelum itu kita punya caleg busuk, daftar caleg busuk gitu ya. Di 2009, 2014 gitu kita coba keluarkan misalnya caleg-caleg yang sudah pernah terlibat kasus korupsi atau kasus pidana lainnya gitu ya. Di 2024 ini kayaknya terlalu sibuk pilpres deh kita. Oh, iya. Jadi karena memang ini yang menjadi memang ada sedikit efisiensi ya, tapi menjadi tidak fokus juga karena pilpres bareng dengan pileg. Pileg, betul, iya, saya kira betul. itu memang tantangan pemilu serentak ini sejak habis 2019 pilek, ya. batuk, demam. Ya. Itu beda Pak, itu penyakit Mulai- berarti. Dia mulai serius nih, mulai serius. Tadi bercanda ya. Itu bercanda Pak ya. Ini kayaknya obrolannya semakin panas dan semakin menarik. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di warung pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Nah, seperti yang kita tahu mungkin kan di pemilu yang sekarang ini anak muda bisa dibilang suaranya paling banyak ya. Ya, bonus demografi kita nih. Betul, dan ini ada teman-teman dari UIN, Harif Hidayatullah nih Ya, di iya. sini. Teman-teman masa depan Indonesia lah. Nah, itu dia. Nah, jadi penasaran nih kalau Tetangga rumah nih, tetangga rumah. Mana? UIN, teman-teman UIN. Oh iya, dekat rumah ya memang ya. Jadi orangnya selalu nggak pernah bertengkar kalau cari masalah. Kalau ada masalah, selalu win-win solution. Oh iya benar-benar. Nah, Ya. apakah buat mereka ini seorang komedian itu termasuk yang seksi untuk dipilih di Iya. pemilu yang sekarang ini? Nah, ada satu orang yang akan kita ajak ngobrol. Ini seorang komika muda, ganteng, juga perhatian terhadap dunia politik. Ya, stand up komedian. Ada Duto. Duto! Triaji. Oke. Ayo masuk. panggil- Sini. Saya panggil nggak nongol-nongol sini. Oke, Duto. Duto Triaji dong, tepuk tangannya. Gila. Mas Duto ini dulu saya lawan Seven. Itu Duta. Beda. Apa kabar Duto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih kalau tadi Duta, tahu nggak, Bo? Kenapa Duta Silon Seven dijadikan Duta Silon Seven? Ah, ini mau pemaparan visi Iya, misi. Enggak, serius, Iya, tahu nggak? kan nggak tahu. Karena dia pernah secara lirik bawain lagu Silon Seven. Makanya jadi Duta Silon Seven. Oh, iya. Sekarang kalau salah jadi duta. Iya. Anak sekarang nggak ngerti. Ada kritik sosialnya. Ada. Ya. Kalau buat Pancasila jadi Duta Pancasila. Iya benar. Itu bisa dimasukkan loh ya, kayak kritik-kritik tapi dibalut Komedi. komedi. Betul. Seperti Duto ini. Iya. Nih Duto kan tadi sempat ada pertanyaan bahwa buat anak muda sekarang nih sebetulnya komedian jadi anggota legislatif dengan obral-obral janji ini sebetulnya seksi nggak sih menurut anak muda? Sangat seksi justru. Mungkin bagi saya sendiri ya, saya nggak bisa mewakilin semua anak muda gitu. Tapi karena saya juga stand up komedian gitu, saya tahu susahnya menjadi komedian seperti apa. Saya tahu orang yang jadi komedian itu harus relate dengan orang-orang di bawah. Jadi ketika dia naik nanti, dia nggak akan tiba-tiba, gue nggak tahu masalah lo semua apa. Nggak seperti itu, tapi dia udah tahu, dia udah relate. Jadi oke, masalah orang di bawah seperti ini,
bakal kita benerin gitu. Jadi menurut saya sih paling the best lah kalau komedian jadi pemerintahan gitu. Ini Bang, nanti staff tuh saya Bang ya. ini sarkas apa serius nih? Ini sarkas apa serius nih? Iya benar. Serius. Serius. Oke. Karena ngelihat bahwa komedian tuh biasanya dekat dengan masyarakat gitu. Lebih cepat membaur lah ya. Betul. Buktinya aja, maksudnya sekarang kan Ukraina itu presidennya Zelensky dan dia dulu adalah komedian. Iya betul, stand up komedian. Dia Betul, komika ya. dia komedian dan sampai akhirnya menang pemilu jadi presiden. Itu kan menandakan kalau misalkan komedian masuk pemerintahan, jadinya ya perang. Oh, jadi gimana ya? Susah dong itu. Ya kan itu di Ukraina. Ukraina. Tapi paling tidak kan di negara kita juga kan ada perang. Perang apa? Perang melawan para koruptor. Kayaknya itu misi-misinya ya. Dari tadi koruptor Iya, kan gitu. misi saya memang Iya. ingin menjadi wakil yang amanah dan jujur. Kalau saya sendiri aja korupsi, berarti saya nggak jujur dong. Betul. Berarti saya koruptor dong. Saya paling tidak memerangi diri saya sendiri. Karena yang paling sulit adalah apa? Memerangi. Memerangi diri sendiri. Tapi ada pengen korupsi. Nggak ada. Gak ada orang yang Masa orang mau maling tanya, mau maling mas? Iya mau maling. Enggak, gitu. Kalau saya yakin Bedu pasti bisa lah untuk tidak korupsi dia pasti bisa. Saya kan tahu Bedu banget. Bedu itu gampang tidur. Dikit aja tidur. Jadi jangankan untuk korupsi, waktunya habis buat tidur. Tapi kalau Duto sendiri ya, ada ketertarikan nggak buat jadi seorang yang nanti turun jadi legislatif gitu? Sekarang sih kayaknya belum ya. Kalau sekarang tuh emang mungkin karena masih muda juga jadi masih seneng kayak nyerang semuanya. Sedangkan kalau udah masuk ke pemerintahan kan otomatis suaranya bakal dibatasin kan. Iya, Nggak mungkin kayak nyerang sana sini. Karena Kecuali ya- jadi oposisi. Kecuali jadi oposisi. Cuma kalau jadi oposisi bedanya sama rakyat biasa apa mas? Sama aja ya. Sama aja. Cuma agak lebih vokal aja ya. Jadi ya, kalau sekarang kayak belum deh. Belum ada ya? Belum ada. Nggak tahu kalau Belum ntar ada 10 duit. tahun. Itu pertama. Kedua belum ada ngajak gitu ya. Nah, kalau dari Pak Lusius sendiri, sebenarnya untuk menjadi seorang caleg nih, semua kan pasti ada, tidak semua sih, ada beberapa yang ingin tapi dia tidak ada modal, tidak ada kesempatan. Dalam arti gini, apakah benar nih biaya politik untuk terjun istilahnya Ongkos politik menjadi, lah. ya istilahnya untuk untuk menjadi seorang calon legislatif itu tinggi, masih tinggi juga di sini. Ya masih tinggi saya kira. Dan saya kira sih yang paling penting untuk kita katakan kalau mau jadi caleg, masuk partai dulu gitu ya. Jangan mau pemilu baru daftar jadi kader partai politik. Itu yang sering terjadi. Nah, iya. Kita harus biasakan orang sudah terlatih untuk berorganisasi gitu ya. Sehingga misalnya orang-orang baik seperti Mas Bedu ini mulai dulu dengan merubah partai politik. Karena kerusakan kita di DPR itu bukan kerusakan anggota DPR yang sebabkan gitu ya. Lebih banyak kerusakan sistemik itu disebabkan oleh partai politik yang Jadi ada di asalnya DPR. dulu ya. Jadi mau ada mimpi semulia yang Mas Bedu katakan itu tadi dari seorang anggota DPR itu bisa kemudian tenggelam ya saat menjadi anggota DPR karena kendali itu ada di partai politik. Dan saya kira itu yang terjadi selama ini yang membuat DPR itu atau anggota DPR yang sudah sangat baik dari luar gitu ya tidak bisa bikin apa-apa sampai di dalam ya karena dia nggak punya kuasa apa-apa ya. Dia mau melawan partainya langsung dicabut kewenangannya sebagai anggota DPR. Jadi saya kira di situ saya kira dilema orang-orang baik yang ada di DPR sehingga kalau ada orang seperti Mas Bedu ini mulai dulu dengan jadi kader partai. Rubah dari dalam itu partai politik gitu ya. Dan pastikan kemudian partai politik melakukan kaderisasi sehingga diisi oleh kader-kader yang baik yang siap kemudian menjadi anggota DPR. Kalau yang sekarang ini kan banyak yang kayak anak SMA mau masuk perguruan tinggi gitu ya, buka pendaftaran lalu masuk menjelang pemilu. Orang-orang yang sama sekali bahkan nggak tahu kerja politisi itu seperti apa, kerja anggota DPR itu seperti apa, lalu tiba-tiba jadi anggota DPR gitu. Ya. Jadi yang dia incar uang semata gitu ya. Jadi kerja tadi mau memperjuangkan aspirasi rakyat itu jadi ya kalau sudah bawa uang banyak, jangan-jangan dia sibuk membagi uang lalu lupa kemudian membawa pulang aspirasi rakyat itu. Gitu. Jadi kesimpelnya sih tadi yang disampaikan itu
bahwasanya karena partai masih menjadi kendali, dan itu bagi caleg adalah kendala. Wih. Bang Bedu kan Kalau caleg kan tetap butuh kendalaannya partai. Bang. nggak jadi Kendalaan caleg. ya. Iya, kalau ada kendalaan partai udah bisa jadi caleg. Tapi Bang Bedu juga belajar politik dulu nggak sebelum Ya, akhirnya ini memutuskan kan- terjun gitu? Aku Prosesnya. dari dulu memang suka sama dunia politik ya kan. Karena aku juga termasuk aktivis tahun 98. Iya, aku turun ke jalan waktu itu. Iya. Beli burger waktu itu. Demo. Aku demo. Teman-teman UNJ. Karena pertama kali yang turun ke jalan pada saat tahun 98 itu adalah mahasiswa dari kampus kita, dari IKIP Jakarta, UNJ pada saat itu. Pada saat itu masih IKIP Jakarta, sekarang UNJ. Semua mahasiswa gabung di kampus kita. Dari UI, Trisakti, semua pada kumpul orasinya di kampus kita. Nah, tahun 98 saya ikut turun ke jalan. Tahun 99 saya ikut lagi tolak SI, tolak sidang istimewa pada saat itu isunya. Bersama Famret, Forkot, dan lain-lain. Saya bahkan dari barikade paling depan saya. Saya paling depan Pak, Palusius. Saya teriak kata korlapnya, jangan ada yang mundur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pancer udah berdekat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas saya teriak, Allah, kok gak ada suara lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar pada kemana nih, pada sepi. Masuk ke Atma Jaya, loncat. Jadi bukan tiba-tiba juga ya. Bukan, Dari saya sudah kebetulan aktif juga di organisasi kampus kan. Jadi walaupun saya tidak masuk ke dalam partai, memang mungkin organisasi kampus sama organisasi atau partai agak sedikit berbeda. Tapi paling tidak sistem sebuah organisasi, bagaimana organisasi bekerja saya paham. Nah, berarti nih kalau misalnya tadi udah lihat Bang Bedu ternyata juga soal kalau ngomongin soal dunia politik mah dari dulu juga sebenarnya mau udah belajar dengan sekarang punya visi misi untuk lebih memajukan keluarga sendiri tadi gitu ya bilangnya. Iya. Jadi visi saya kan ke depan. Misi saya ke belakang. Isi ke belakang. Makanya di mana-mana tetap di warung Pengkolan TVRI nongkrong asik gak asal beri. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di warung Pengkolan TVRI Nongkrong asik, ya asal berisik. Ini ternyata ini walaupun kita ngelihat kayaknya banyak banget sih artis yang jadi caleg gitu ya. Ternyata kalau menurut survei tahun ini tuh menurun. Itu apa karena memang masyarakat sekarang udah mulai skeptis gitu melihat itu? Mungkin dari Bang Julius tahu kenapa? Enggak juga sih, jumlahnya sekitar 100 kali ini gitu ya. Hampir sama aja saya kira tiap 5 tahun gitu, sejak tahun 2014 gitu ya. Jadi ada tuntutan di hampir semua partai saya kira gitu untuk kemudian mendorong para artis sebagai garda terdepan untuk meraup suara gitu ya. Forgetter, ya kami forgetter. Tapi kayaknya enggak lah. Kayaknya kalau partai-partai sekarang Tapi sudah. memang benar kayak diskriminatifnya tuh gini. Tidak ada yang menyorot misalnya berapa pengusaha yang tahun ini jadi caleg. Berapa artis olahragawan aja gitu yang ya. jadi selalu caleg ya. Ya, biasanya kami bisa menghitung berapa pengusaha, berapa yang artis gitu ya. Kalau biodata mereka itu di-upload lengkap di website KPU gitu ya. Yang sekarang tuh banyak sekali caleg yang tidak mau data dirinya itu di-upload di website KPU. Jadi bagaimana pemilih mau tahu gitu latar belakang orang-orang ini gitu ya. Kalau artis nggak usah upload, orang udah tahu ya. Betul mestinya kalau artis gitu ya. Tapi kan tetap saja ada kewajiban dari lembaga seperti KPU untuk memastikan informasi terkait caleg-caleg ini sampai ke publik, sampai ke Biar rakyat. semua orang tahu gitu ya Biar terbuka. semua orang tahu. Ini kenapa duduknya makin kesini semuanya? Semenjak beliau menyebut KPU tadi langsung dek gini. Ntar mau ngecek Pak bawa hati. Duta ada yang mau ditambahkan? Bapak mungkin? bawa hati nggak? Enggak, Pak Intel tukang itu benar tukang ngutang beneran itu, Pak. Kenal banget tetangga jangan-jangan. Iya, itu tetangga. Nah, itu tuh yang Intel itu tuh yang Intel. Oh yang ini Intel. Oke, kita langsung kasih kesempatan aja kali ya Silakan, buat siap. mahasiswa nih dari UI nih. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang duduk pincen nih, yang duduk pincen. Oke, namanya siapa? Yang tidur bedu. Langsung nih ya. Langsung Iya. ya. Perkenalkan nama saya Hibatul Khair, mahasiswa semester 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mau bertanya ke Bang Bedu. Bang, Siap. bagaimana Bang nanti ketika terpilih menjadi anggota DPR, Bang Bedu tuh membagi waktunya gitu? Apakah
tetap melanjutkan syuting juga atau hanya fokus menjadi anggota DPR aja? Iya, betul. yang gua tunggu-tunggu pertanyaan Nah ini. terus nanti kalau misalkan Bang Bedu semisal nggak terpilih nih Bang, kira-kira Bang Bedu tuh bakal kapok nggak sih untuk nyalek Bang? Ya, mungkin itu pertanyaan Bang. Terima kasih. Ayo jawab. Tunggu nih. Ayo. Siapa namanya tadi, maaf? Panggilannya? Ibat. 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 Kayak vokalis Best Jam zaman dulu, Adon ya. Mulai mengalihkan pembicaraan nih. Mulai mengalihkan pembicaraan nih. Yang namanya wakil rakyat harus mengenal rakyatnya, Bang. Oke. Karena beliau lah yang saya wakilkan. Iya. Beliau adalah tuan saya. Iya benar. Jawab dulu Pak jawabannya. Sambil mikir kan. Jadi begini teman-teman, rakyatku yang terhormat. Wih, rakyat. Tuanku. Karena saya wakilnya, Pak. Beliau atasan saya. Gitu kan. Ketika saya terpilih menjadi anggota dewan, tidak ada lagi yang namanya membagi waktu. Justru adalah prioritas. Saya akan prioritaskan apa yang menjadi kewajiban saya. Bukan lagi dibagi. Jadi diprioritaskan, saya prioritaskan mana yang menjadi kewajiban, mana yang lebih urgent, mana yang lebih didahulukan, yang harus didahulukan. Itu harus sudah mulai membuat yang namanya skala prioritas. Yang kedua ya setelah pekerjaan, setelah memikirkan rakyat ya pasti memikirkan keluarga saya juga gitu kan. Setelah itu ya baru yang lain-lain. Seperti itu aja. Kalau pekerjaan masalah syuting-syuting, memang saya besar dari seorang entertainer, seorang entertainment gitu kan, dari dunia entertainment. Ketika ada tawaran syuting itu buat saya tuh bukan lagi mata pencarian. Karena saya sudah punya kewajiban yang harus saya jalankan. Tapi syuting itu kayak ada rasa rindu, kangen. Ya saya hanya untuk mencari kepuasan batin dari syuting-syuting aja. Jadi bukan lagi menjadi mata pencarian. Tapi bagi seorang seniman, manggung, mentas, itu sebagai obat untuk memunculkan yang namanya hormon endorfin kebahagiaan. Jadi intinya tadi dia membagi waktu, jadi lebih begitu dia terpilih, dia akan Skala langsung prioritas. fokus. Jadi misal dia pas udah kepilih, dia mau rapat, Du, ini ada job, mau nggak Du? Berapa harganya? Itu jadi salah satu faktor ya. Prioritas harganya maksudnya. Canda. Ya canda. Apa juga dari bintang komedi, Bang. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bang Julius atau Duto? Tapi kalau misalkan udah kepilih gitu masih boleh syuting-syuting emang ya? Apa Boleh. ada peraturan Nah, itu ya? ada pertanyaan tuh. Ya. Ini yang sering jadi bahan Mestinya materi komik tuh itu. Ya. Mestinya nggak boleh gitu ya, karena di kode etik itu tidak boleh gitu merangkap pekerjaan lain gitu ya, selain sebagai anggota DPR gitu ya. Tapi kan tadi dibilang bukan pekerjaan, cuman iseng Hobi. untuk ini aja ya. Puasan batin. Ya betul. Tampil tanpa harus dibayar. Kalau kita tahu ada beberapa anggota DPR yang artis yang tetap saja menjalankan job di luar gitu ya, dan kita kritik ya cuman jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Tenang, aja Bang. gitu ya. Saya pastikan, saya jamin itu tidak akan terjadi pada teman-teman yang lain. Ada teman-teman lain. Karena pertanyaan kedua silakan dari siapa? Oke, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Vina Robetul Izah, mahasiswa semester 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya, Sama siapa nih sayang? kayaknya ke semuanya, semuanya. oke. Iya, Bapak sama Ibu. Izin bertanya, bagaimana menurut Bapak-Bapak dan Ibu Saya emang gak usah jawab, saya kan yang punya warung. untuk mengawasi kinerja para caleg komedian ini yang jika nanti terpilih, dan apakah kita sebagai rakyat gitu ya hanya dapat menyampaikan unek-unek ketika di masa reses seperti itu. Saya pada saat melakukan pencalekan ini, saya pasang baliho, itu sama tim saya dipasang nomor pribadi saya di bawah. Mau marah udah tanya dipasang, udah beredar ya kan. Tapi biar orang ini kalau misalnya ada apa-apa artinya langsung menjadi hubungin. sebuah sistem yang baik buat saya. Begitu ada laporan langsung ke saya. Mas Bedu, ini tolong dong, saya janda, anak 3, anak saya sakit semua. Jadi langsung penalaran. Ya kan? Nah, seperti ini akan saya buat nanti, akan ada aplikasi pribadi yang memang masyarakat atau dapilnya kepada konstituen itu bisa langsung direct ke wakilnya. Nggak lagi lewat timnya, langsung ke wakilnya. Nah, saya baru aja nih ditegor sama dapil saya, nggak tahu tim saya atau bukan, yang masang bagi-bagi kartu tapi berserakan depan rumahnya. Nah, saya tegur langsung. Saya langsung jawab, langsung bales, karena ini kan dari ke saya. Saya langsung minta maaf, saya akan tindak lanjuti, saya akan cek siapa yang melakukan itu. Nah, tim saya sih belum ada yang
ngaku kan bisa aja dari pihak lainnya kumpul kartu nama terus dibuang ke orang untuk menjelekkan nama saya. Karena menjelang pemilihan. Nah saya ajak ketemu untuk bicara baik-baik karena dia sudah terlanjur posting di Instastory. Itu kan menjelekkan nama saya. Sementara saya melalui jalur pribadi. Nah itu. Jadi kita akan buat yang namanya, saya akan melakukan inovasi yang seperti Pak Lucius bilang, buat aplikasi jalur pribadi, bagaimana nanti para konstituen kita direct langsung ke wakilnya, seperti itu. Inovasi. Mantap. Tapi idenya Bang Bedu bagus juga tuh, naro nomor pribadi di baliho. Karena kan kalau sekarang kayak ya kita lah warga-warga biasa lah gitu, mau protes pun juga susah kan. Jadi kayaknya itu salah satu cara yang menurut saya cukup efektif untuk ngawasin si caleg-caleg ini kan ketika nanti udah kepilih. Kalau misalkan nanti udah kepilih ternyata misalkan yang caleg-caleg artis ini masih syuting sana sini, kita bilangin juga nggak bisa. Mungkin nomor yang ada di baliho itu bisa kita daftarin ke Tapi mungkin ini juga udah daftar. mungkin karena masih mau nyalek yang ditulisin nomor pribadi. Kalau udah jadi yang tulis nomor rekening ya. Sumbangan jadinya. Waduh ternyata ada tadi kita udah lihat pertanyaannya oke semuanya, jawabannya juga mungkin sudah puas? Ini mengantuk ini mah. Calon-calon nih kayaknya. Udah ada modalnya. Nah kita nanti akan dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman, warung pengkolan ngobrol tukar pikiran. Terima kasih masih di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Nah, kita udah sampai di ujung segmen ya, dan kita pengen tahu nih closing statement dari para narasumber tentang fenomena komedian yang banyak melakukan peruntungan ya untuk menjadi calon legislatif. Dari Bang Julius dulu, silakan. Ya, saya kira sih fenomena komedian, artis gitu ya, wajar-wajar saja seiring dengan semakin terbukanya ruang politik kita gitu ya. Jadi siapapun bisa punya mimpi. Karena kita tahu sebagai artis, sebagai komedian itu ada masa waktunya dia terkenal, dia populer gitu ya, sehingga bisa mendatangkan uang. Ya kalau tidak wajar saja kalau mencari peluang lain, termasuk menjadi anggota legislatif. Tentu ada banyak tadi keunggulan dari komedian, artis yang memungkinkan mereka bisa lebih dekat dengan rakyat. Ya, karena sebagai wakil rakyat mestinya lebih dekat dengan rakyat. Kalau orang yang potensial kemudian dekat dengan rakyat seperti komedian ini mau jadi anggota DPR, ya apa yang salah gitu ya. Tentu saja catatan kritisnya saya kira itu tetap penting. Bagaimana merubah partai politik. Buat saya ada begitu banyak orang baik, mau komedian, artis, mau profesor, doktor gitu ya. Ya semuanya jadi sia-sia kalau partai politiknya nggak dirubah gitu ya. Jadi Formapi itu selalu menekankan perubahan partai politik itu jadi kerjaan pertama. Gitu. Sebelum kita kemudian mengusulkan banyak perubahan untuk DPR kita gitu ya. Karena semua keputusan penting di negara ini semuanya dibicarakan di partai politik. Ya. Lebih partai Pak ya. Betul. Jadi kalau sudah selesai di partai politiknya ya nggak penting-penting banget juga anggota DPR gitu ya. Mau dia artis, mau dia komedian atau apa gitu. Jadi tugas Mas Bedu saya kira kalau sudah jadi anggota DPR bagaimana bersama-sama gitu ya mendorong perubahan partai politik supaya Mas Bedu punya makna gitu sebagai wakil rakyat. Gitu. Ada di partai yang benar, menjadi wakil rakyat didukung oleh partai politiknya. Tapi juga punya pertanggungjawaban untuk banyak pekerjaan yang dilakukan sebagai politisi di DPR. Saya kira itu sih yang penting. Siapapun bisa punya mimpi jadi anggota DPR dan kita wajib mendukungnya gitu ya. Menjadi anggota DPR saya kira jadi mudah gitu. Ada 7 staf ahli yang dipekerjakan digaji oleh negara. Jadi nggak perlu repot banget ada gitu. 7. Berapa? Ada 7 staf ahli. Ya. Udah nemu berapa Bang? Gitu ya. Baru 1. Jadi
Jadi mestinya nggak repot banget. Dia nggak perlu harus baca dari pagi sampai malam untuk bahas undang-undang karena ada ahli yang digaji oleh negara untuk membantu anggota DPR. Jadi itu hak prerogatif. yang penting niat baik aja. Iya. Itu sudah perintah undang-undang 7 staf tadi itu ya, digaji oleh negara itu. Jadi niat baik ini, orang yang punya niat baik ini kita dukung sambil kemudian kita terus awasi saat yang menjadi anggota DPR nanti. Siap, oke. Dari Duto mungkin sebelum kita ke calegnya langsung. Kalau menurut saya ya maksudnya untuk fenomena artis atau komedian nyalek ini tuh karena kan dari dulu sebenarnya juga udah ada ya. Iya, Dari dulu udah ada dan menurut saya nggak ada salahnya karena balik lagi untuk demokrasi kan semua orang boleh untuk nyalek asalkan udah memenuhi kriterianya. Kenapa justru malah yang suaranya kencang itu adalah kenapa artis pada nyalek, kenapa ini? Ya paling kan ya kalau misalkan, maksudnya gini, mau sebanyak-banyaknya artis nyalek atau komedian nyalek atau siapapun lah public figure nyalek, itu kan tetap nggak akan kepilih kalau misalkan nggak kalian pilih kan. Iya. Jadi kalau misalkan kalian mau milih ya kalian riset-riset dulu aja. Bener nggak ini komediannya kerjanya bagus, bener nggak ini artisnya kerjanya bagus. Kalau menurut kalian oke, bagus deh, ya pilih aja. Kalau mereka akhirnya kepilih ya itu berdasarkan kalian juga. Selain yang mau kamu sampaikan, kamu mau ke komisi berapa sih? Kan orang pada tuh ya. Mau ke Komisi? Ya maksudnya kan ada beberapa komisi di situ. Ya. Ada 11. Ada 11 ya, yang paling dekat dengan latar belakang saya adalah komisi 10 biasanya kan. Membawahi Pemuda, olahraga, pariwisata dan yang sebagainya. relate aja ya. Yang relate. Tapi saya ingin di komisi 6 sebenarnya, di energi. Jadi kenali caleg kamu, know your caleg ya kan. Untuk memilih caleg kebetulan dikenal, artis sudah dikenal, ya kan, artis sudah dikenal nih. Lebih mudah dibandingkan kalian memilih caleg-caleg yang belum dikenal. Ya kalian nggak tahu dia seperti apa, kalian bisa lihat sifat dan karakternya di banyak media sosial, di banyak platform kalian bisa melihat sosok si artis ini, si caleg ini, ya kan. Kemudian cari tahu di mana rumahnya. Rumahnya kalau kalian kan gampang cari tahu rumahnya. Sering banget diliput ya kan. Oh rumahnya seperti ini, bisa menggambarkan pribadi seseorang. Rumahnya pagarnya tinggi apa enggak, ya kan. Gampang dihubungi enggak orangnya. Itu syarat-syarat memilih calon legislatif yang nanti akan menjadi wakil kalian. Ya. Jadi pilihlah wakil yang benar-benar nanti akan mewakili kalian. Nah, komedian, bintang pelawak ini sudah sangat syaratnya sudah terpenuhi gitu kan. Iya. Itu sudah banyak syarat yang terpenuhi, dikenal, rumahnya juga kalian tahu, pribadinya juga kalian bisa kenal dari banyak platform aja. Di podcast kan. Dari cara dia bicara, dari cara dia mengambil sebuah keputusan bisa dilihat kan. Dibandingkan caleg-caleg yang balihonya banyak dari ujung sampai ke ujung, yang kalian mesti riset lagi siapa dia, bagaimana dia, seperti apa dia orangnya kan butuh waktu. Lebih banyak hemat waktu memilih caleg yang kalian sudah kenal sebelumnya, yaitu caleg dari public figure. Seperti itu. Sayang sekali ini ditayang sebelum. Berikutnya kita akan tepuk tangan buat dong. Sayang ya. Sayang. Udah bagus-bagus, pas lewat hari pencoblosan lagi. Bener, mantep lu bener ya. Cuman yang pasti seperti Bang Lucius tadi bilang bahwa setelah kita memilih jangan lupa untuk mengawasi dan juga menjaga agar mereka-mereka ini bekerja sesuai dengan harapan kita gitu. Oke, dan semoga sepanjang tayangan ini tadi semoga bisa memberi manfaat dan supaya tercerahkan dengan tayangan ini. Dan kita akan terus tayang ya dengan berbagai topik tetap di mana yang namanya Warung Pengkolan. TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai
pada yang kuasa cinta kita di dunia. Silakan terus tertawa walau dunia